Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, bagaimana menghindari keraguan-raguan di dalam diri. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Islam berbicara tentang keraguan-raguan ini. Nah, kami persilakan kepada para jamaah. Ini banyak sekali guru jamaah dari Medan, dari Sukabumi. Kami persilakan deh. Dua-duanya dari jamaah ibu-ibu nih. Ada Ibu Dian Rusdiana dari Sukabumi. Masya Allah. Boleh berdiri Ibu? Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Pantun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Rusdiana dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Sukabumi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang dalam hati itu selalu ada keraguan-raguan, terutama untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anak saya. Apakah mau dimasukkan ke pesantren atau mau ke sekolah umum? Sekolah umum. Ya. Pertanyaan untuk saya, untuk Pak Ustadz, bagaimanakah caranya supaya hati saya bisa yakin dan tidak ragu-ragu lagi untuk memasukkan anak saya. Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Silakan Abi. Izin Ki ya. Baik, untuk Bu Dian khususnya, umumnya juga buat para orang tua, termasuk juga buat saya yang bicara karena sudah jadi orang tua untuk anak-anak saya. Bukan maksud menggurui, dalam Quran surat ke-66, juz ke-28, ayat ke-6. Ini saya sering nyebutnya triple six. Orang Sukabumi understand? Udah yes saja udah. Ya. Surat ke-66 urutannya juz 28 ayat ke-6. Apa sih bunyinya? Ini buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, di dalamnya anak, cucu, mantu, zuriyah, jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Tuh. Makanya tadi saya baca juga lagi saat segmen awal surat An-Nisa ayat ke-9 yang maknanya kurang lebih, hai Taufikur Rahman, hai para ayahanda, hai para bunda, hendaknya di hati kamu ada rasa wanti-wanti, rasa khawatir kalau di belakang kamu meninggalkan, kata Quran, zurriyatan di'afah, anak cucu yang lemah. Tadi saya singgung lemah ilmu, lemah iman, yang di saat lemah ilmu, lemah iman, maka timbullah generasi-generasi madesu, masa depan suram. Iya, tadi saya contohkan percis kayak layangan putus, nggak punya tujuan. Pak, Bu, rahimakumullah. Gimana biar nggak ragu? Bu, Pak, satu hadis, ini renungan juga buat kita. Nabi lagi ngeriung dengan para sahabat, Nabi nanya sederhana, apa kata Kanjeng Nabi? Maca'uduna rokuba fikum. Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Mandul Pak. Menurut Jamaah Muhajirin mandul itu apa? Jawaban sahabat juga sama begitu. Qalu ya Rasulullah allazi la yuladulahu.
Mandul versi kami ya Rasul, kata para sahabat, orangnya udah lama berumah tangga, orangnya udah lama menikah, tapi rumah tangga pernikahannya belum Allah anugerahkan keturunan anak sama sekali. Mendengar jawaban sahabat begini, Nabi senyum tapi menyangga. Laisa dzaka birrokubi, kata Kanjeng Nabi, kalau menurut aku tuh mandul bukannya nggak punya anak. Mandul tuh bukannya nggak punya keturunan. Allahu Akbar. Pengen tahu mandul versi Nabi? Ini walaupun jawaban singkat, tolong yang ke Medan tempelin ke hatinya, sampai ke Medan jangan hilang. Yang ke Sukabumi termasuk tuan rumah Al-Muhajirin, biar betul-betul ngajinya singkat. Ke Cilendek makan bakso rusuk biar pendek tapi masuk ilmunya. Lah kan dibalikin ntar bapak ibu yang kecewa, ngapain panjang gak masuk-masuk, kan capek-capek doang. Ya, nah mandul versi Nabi, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Mandul versi Nabi adalah apa? Orang yang anaknya banyak. Belum kelar saya ngomong, masih koma. Orang yang cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya buta baca tulis Al-Quran. Mandul versi Nabi. Ya, jadi gak usah ragu-ragu. Kita persiapkan ke depan dari hadis Nabi ini. Sudahkah kita persiapkan? Di saat besok jasad kita terkujur barat dan timur. Mulut sudah tidak bisa berbicara. Mata kita sudah terpejam rapat. Ya Allah, anak yang paling gede saya saksikan lagi takjiah. Siapa ini? Kedengeran, nggak pakai Quran, dia hafal, masih di hadapan jenazah ibundanya, udah kedengeran tuh yang dibaca. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Saya di sebelahnya ngelirik, weh boleh juga nih bocah, nggak megang Quran tapi udah juz 3. Jenazah belum dimandiin udah juz 3. Saya nanya sama keluarga di belakang, ini siapa? Oh itu anaknya yang paling tua Ustaz. Ada lagi yang rada mudaan nih kecilan. Dia belum hafal kayak abangnya, tapi kedengeran udah lagi baca tuh, nggak pakai Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Kahfi. Saya tanya lagi, ini siapa? Oh itu adeknya yang mudaan Ustaz. Ada lagi yang masih SD bocah sambil menangis, berderai air matanya. Tapi kedengaran lafaz-lafaz yang begitu fasih, lagi angkat tangan, lagi minta sama Gusti Allah, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Saya tanya lagi, ini yang bocah siapa? Oh itu bocah yang paling kecil. Bayangkan ibunda meninggal dunia sudah jadi jenazah, yang gede udah hafal 30 juz Al-Quran, yang tengah-tengah sudah hafal surah-surah pilihan, lantas yang paling kecil udah bisa doa arwah. Ini kira-kira mencetak generasi begini gampang apa susah Bu? Susah. Zaman now kalau kita yang namanya ragu-ragu dengan agama, ya Rob, kondisi di lapangan bapaknya cakep banget namanya Abdullah, biar gaul manggil bokap. Ibunya cakep Jainab, biar gaul manggil nyokap, digabung bonyok tuh. Kondisi zaman now begini udah adanya. Nah makanya gak usah ragu-ragu. Titip pesan terakhir, saya dari dulu diajarin sama orang tua apa? Tong, agama lo kejar, insya Allah dunia ikut. Amin. Tapi kalau dunia lo kejar, mohon maaf, agama luput. Saya jujur Bu, kuliah S1, S2 dan ijazah saya asli. Beneran. Ya kan pernah kuliah. Saya simpen di laci, tapi mohon maaf, ampi genari nggak pernah saya pakai. Kenapa? Barokah ilmu. Masya Allah, kayaknya 24 jam Allah kasih, kayaknya kurang. Makan lesehan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Pantun yang telah memberikan jawaban. Mudah-mudahan jadi panduan khususnya bagi Ibu Dian, mau di kemana anaknya, mau sekolah, mau ke pesantren atau ke sekolah umum. Baik, berikutnya kami persilakan ini juga.